Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang, kembali lagi saya akan membahas tentang pinjol legal yang tidak masuk slik OJK ya. Seperti yang kita ketahui semua, banyak dari teman-teman kita itu yang masih bertanya tentang pinjol-pinjol mana saja yang tidak terkoneksi ke slik OJK atau dulunya yang sering dikatakan BI checking ya teman-teman. Kalau sekarang itu kan sudah tidak ada BI checking itu ya, terganti dengan slik OJK ya, karena kebanyakan teman-teman kita itu yang sebagian yang ditakuti adalah slik OJK. Walaupun saya sudah sering membahas tentang slik OJK, bahkan baru-baru ini saya membuat video tentang slik OJK itu sendiri. Saya bilang di situ kalau kita masuk slik OJK itu ya memang bagus sebetulnya, karena bagus buat mental kita, karena tentunya uh, apa namanya, untuk teror-teror itu sudah agak redup ya teman-teman, karena nama kita sudah masuk atau terkoneksi atau masuk di blacklist daftar hitam slik OJK. Jadi otomatis teror-teror yang biasanya kencang santer kita dapatkan itu sudah berkurang teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan sanksi daripada OJK. Seperti itu kurang lebihnya. Namun teman-teman kita juga masih yang mungkin awam, yang baru aja galbay, yang masih banyak ditakut-takuti, banyak nonton-nonton dari konten kreator yang sering nakut-nakutin, itu biasanya dari aplikasi sebelah ya. Itu yang dilakukan oleh oknum-oknum Joko Pinjol itu, yang mereka itu memang membuat konten-konten yang menakut-nakuti ya, biar teman-teman kita semua ini yang sedang gagal bayar pinjol ini mau memakai jasa-jasa mereka. Ya, kalau saya, apa yang mau saya omongin ya saya omongin sesuai dengan faktanya teman-teman. Saya tidak mau menyembunyikan fakta demi mendapatkan keuntungan daripada saudara-saudara kita yang sedang mengalami galbay pinjol ini. Karena saya pernah mengalami yang namanya galbay pinjol, yang namanya diteror, yang namanya didatangi DC lapangan teman-teman ya. Saya sudah mengalami itu semua. Jadi saya itu pengen berbagi fakta daripada ini semua. Nah, di sini saya akan menyebutkan pinjol-pinjol mana saja uh, yang tidak terkoneksi ke slik OJK atau belum ya. Tapi yang perlu kalian ketahui sebetulnya ya, dari 102 pinjol legal OJK itu semuanya itu berpotensi untuk memasukkan atau mendaftarkan nasabah gagal bayarnya ke slik OJK, karena namanya juga mereka itu legal di bawah awasan daripada OJK teman-teman. Yang banyak yang belum tahu, makanya mereka itu ya banyak mencari tahu, padahal ya dari 102 pinjol itu ya memang berpotensi karena mereka itu legal teman-teman. Tapi memang selama ini ada pinjol-pinjol yang memang tidak mendaftarkan kita ketika kita gagal bayar, tidak mendaftarkan kita ke slik OJK karena berbagai alasan, karena juga mereka menjaga nama baik pinjol mereka agar uh, yang tingkat one prestasi di pinjol mereka itu tidaklah tinggi ya. Kalau tingkat one prestasinya tinggi, otomatis pinjol tersebut bisa-bisa dicabut izinnya seperti Danapik. Kalau Danapik itu kalau nggak salah sudah apa namanya, sudah pilot ya, karena mereka sudah mengatakan sendiri di website resmi mereka bahwasanya mereka pamit undur diri ya karena alasan-alasan tertentu teman-teman. Tentunya pinjol-pinjol juga yang lainnya berkaca dan uh, mengambil contoh dari situ ya. Jadi mereka juga tidak mau apa namanya gegabah untuk melaporkan nasabah gagal bayarnya ke slik OJK. Jadi kalian tidak usah khawatir, tidak usah takut sebetulnya, karena sebetulnya pinjol itu lemah teman-teman ya, tidak sekuat apa yang kita bayangkan. Yang selama ini membuat pinjol itu kuat kan narasi-narasi kita sendiri, adalah pemikiran-pemikiran kita sendiri yang menakuti diri kita sendiri ya, yang kita mempunyai pikiran-pikiran bahwasanya itu pinjol bisa memidanakan kita, pinjol bisa menyita barang-barang kita, itu kan dari kita sendiri
tentunya teman-teman, ditambah lagi dari oknum-oknum DC pinjol yang tidak bertanggung jawab, yang kerjanya bisa menakut-nakuti, yang tidak masuk di akal ya teman-teman ya. Baik, kalian bisa lihat di layar saudara-saudaraku semua, yang pinjol mana saja yang tidak masuk Slik OJK atau belum mendaftarkan nasabah gagal bayarnya ke Slik OJK, walaupun mereka mempunyai potensi atau mereka mempunyai hak untuk melaporkan kalian itu ke Slik OJK. Kalian bisa lihat di baik, yang pertama itu ada modal teman-temanku, ada modal itu tidak masuk Slik OJK atau belum mendaftarkan nasabah gagal bayarnya ke Slik OJK ya. Yang kedua ada bantu saku teman-teman, bantu saku juga tidak masuk Slik OJK. Yang ketiga ada cairin, yang keempat ada cash cepat, yang kelima ada dana bijak ya teman-teman ya. Yang keenam ada dana rupiah, yang ketujuh ada Indosaku ya teman-teman. Yang kedelapan ada KTA Kilat ya. Ini semua sebetulnya pinjol ini pinjol populer teman-teman ya, karena yang masih mencairkan ya. Yang ke-9 ada Kredinesia, yang ke-10 ada Klik Kami. Nah, Klik Kami ini enak juga teman-teman ya. Ini Klik Kami mudah cair juga. Yang ke-11 ada Modal Nasional, yang ke-12 ada Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini lumayan lumer juga teman-teman. Yang ke-13 ada Pinjam Duit, yang ke-14 ada Samir, yang ke-15 ada Uku, yang ke-16 ada Cash Pro. Jadi ke-16 pinjol ini tentunya belum terkoneksi ke Slik OJK atau belum mendaftarkan nasabah gagal bayarnya kepada daftar hitam Slik OJK teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi, mereka ini adalah pinjol legal OJK, tidak menutup kemungkinan bahwasanya nantinya mereka juga bisa mendaftarkan atau mempunyai peluang untuk mendaftarkan kalian ke Slik OJK apabila kalian galbay pinjol-pinjol mereka. Tapi kalian itu tidak usah takut kalau kalian masuk Slik OJK ya teman-teman, jangan kalang kabut. Nah, itulah tadi teman-temanku semua ya, daftar pinjol-pinjol yang masih mencairkan dana-dana tapi tidak masuk Slik OJK, atau bisa kita kasih nama pinjol mudah cair ya, yang enak digalbay. Karena definisi enak galbay ini dari teman-temanku semua ya, yang saya pelajari adalah yang tidak ada DC lapangan, yang tidak masuk Slik OJK. Itulah, bahkan ini narasi ini juga banyak digunakan oleh oknum-oknum pinjol yang mereka itu menyarankan kita untuk melunasi pinjol legal yang terkoneksi ke Slik OJK, lalu mengambil hutang-hutang pinjol yang dianggap mereka adalah pinjol-pinjol yang tidak terkoneksi ke Slik OJK dan juga tidak ada DC lapangannya teman-teman, seperti itu. Makanya mereka itu banyak yang mengarahkan nasabah-nasabah pinjol itu ke aplikasi berikut yang barusan saya sebutkan ini, yang juga sering dinamakan aplikasi semi legal ya teman-teman ya. Baik, dari saya itu aja. Ini kan sesuai permintaan daripada subscriber yang minta disepilkan ya pinjol-pinjol yang tidak masuk Slik OJK. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.